Recording in progress. Halo, selamat pagi menjelang siang semuanya. Apakah suara saya jelas? Boleh dikasih thumbs up-nya? Selamat pagi menjelang siang. Apakah suaranya sudah jelas? Tes satu 2 3. Halo, 有听到我的声音吗，老师？有，Oke, jelas sekali. Siap, terima kasih. Nah, oke, selamat pagi semuanya. Pada hari ini kita kedatangan tamu spesial langsung dari National Kaohsiung University of Hospitality and Tourism. Dan sebelum kita akan memulai acara kita pada hari ini, em, saya akan boleh Bapak Ibu Saudara bisa nge-scan dulu di tempat ini. Ini adalah kalau saya yang lupa mungkin belum tanya, belum tulis pertanyaan yang diinginkan, nanti kita akan jawab di akhir setelah selesai. Seperti itu. Boleh di-scan dulu, saya berikan waktu. Ya, saya kasih waktunya dulu ya, 5 detik. Boleh di-scan, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sudah. Dan langsung saja kita akan menyambut, ini adalah Director of International Affairs, Xiaoyi 老师，你好。大家好，大家好，早安。早安，老师，等一下可以讲英文没有关系，因为大家都可以听得懂。Jadi Bapak Saudara jangan khawatir karena setelah ini Xiaoyi laoshi bakalan ngomong dalam bahasa Inggris. Dan nanti setelah itu akan dilanjutkan dari sharing dari teman-teman, mungkin dari alumni dan masuk saya yang akan menjelaskan dalam bahasa Indonesia. Jadi mohon diperhatikan. Nanti kalau ada pertanyaan bisa disimpan dulu, nanti kita akan tanya di akhir acara. Terima kasih dan mengingatkan Bapak Ibu Saudara tolong di mute ya. Jadi jangan ada yang unmute biar tidak mengganggu jalannya acara. Dan yang kedua adalah jangan mencoret-coret. Jadi ada beberapa mungkin yang kepencet. Jadi jangan sampai kepencet untuk dicoret-coret ya PPT-nya ya. Terima kasih sebelumnya. 好，那就交给你了，老师。我 stop sharing 我的档案。OK，Did you see my screen？有有。OK 吧？可以。Good morning, everyone. My name is Xiao Yi, and today I'm very happy I can represent NKUHT
to introduce about our admission information for the year 2026. For NKUHT, we are the only one public university in Taiwan specializing in hospitality, tourism, and the culinary arts. And we have very good reputation. So our world ranking for until 2023 to 2025, we are the top 50 in the world for hospitality and leisure management. So our university is a very internationalized university. There are about 10% of the students, they are international students. And the 6% of our faculty member, they are also foreigners. And because we are a national university, so we have all the fundings from the government. And I would say that our facility are like the best in Taiwan. And because we are a very internationalized university at our university, there are some English taught program both in undergraduate and the graduate. So you don't have to worry about your Mandarin levels. And we are located in Kaohsiung. So Kaohsiung is like the second largest city in Taiwan, and we have very comprehensive public transportation system. You can use the MRT, bus, and the bike system. And we have very strong partners all over the world. So I will show you our partners, both in academic and also from the industry. And of course, we are the number one in Taiwan. So our local partners are also very, very strong. At our university, we also provide scholarship for our international students. 老 And 师，if 不 you 好意思，你可以打开你的 PPT 吗？PPT 都没有动。都没有动，嗯，看呢？现在有动吗？没有。没有动，没有动是好。Mohon ditunggu ya Bapak Ibu Saudara ya. Oke, saya 重现在新，然后把它那个 slideshow 把它打开。slideshow，它打开。现在呢？现在有吗？有，行，可以了。Hey, so as I just mentioned, we are the only one public university in Taiwan specializing in hospitality and tourism. And this is about our fact, okay? And also, we can provide scholarship and assistantship to our students. And also for all the undergraduate program, you have to go to the industry for the internship. The internship is a paid internship, and there are many opportunities that you can choose where you will go for your internship. And if you are our international student, you can join Taiwan's medical insurance program. And we also provided some Mandarin program for our international student. If you think that your Mandarin is not good enough, we can provide extra programs for you. And if you are international student, you are allowed to work 20 hours per week in Taiwan to take on as your part-time job. At our university, we also provide employment service. So after you graduate or if you look for internship opportunity, and we also provide this kind of service to our students. And the dormitory is guarantees for all the international students, even though for your 4 years. And this is our university main gate. So as you can see, there are many trees at our campus. So we are a very green campus. And these are our facility. As you can see, these are our classroom. And also we have some professional buildings. The professional building have all the facility for your professional learning. And in the middle of the picture, this is our dormitory. So in dormitory, there will be 4 students in one room, and you will have your private bathroom. And we have our new gym. This gym, there are basketball and baseball court, and even volleyball and the badminton courts. And this picture will show you all the professional facility that we have on campus. So you can see we have
aircraft in our campus. And we have the casino training, and also we are famous for culinary arts. So you can see different kind of kitchen facility and also different things for the restaurant. And on our campus, we have a training hotel for our hotel management student. And later on, one of our students will share a learning experience in the culinary arts. And these are the popular attractions in Kaohsiung. So as you can see in Kaohsiung, we have very comprehensive public transportation system, and Taiwan and Kaohsiung is a harbor city. So you can feel the humid summertime and also the cold winter time. And if you are Muslim, there is also a Muslim mosque in Kaohsiung City. So now I'm going to talk about the academic study. At NKUHT, there are 4 colleges, one international college, School of Hospitality Management, School of Tourism, and the School of Culinary Arts. And if you are interested in learning Mandarin, we have Language Center. So those ones that are highlighted in red, these are the English taught program. So in our international college, one of the most competitive program is the International Masters program. This is a very international program. About 80% of the students are international students from all over the world. And this master program, you can apply for the ICDF scholarship. And remember, the ICDF scholarship is in next year, March 15th. And in international college, we have Department of Applied English, Department of Applied Japanese, and the other 2 popular ones for international students. One is the International Bachelor Program in Tourism Management. That is where Amelia graduated from. And the other popular one is International Bachelor Program of Culinary Arts. These are the English taught programs. And in our Hospitality Management College, there are Department of Hotel Management, Food and Beverage Management, and MICE Marketing and Management. They focus on conference management, events management. And for the Tourism College, we have a PhD program that is for international tourism management. All the PhD students, they are also international students. This is an English taught PhD program. And we have the Department of Travel Management. If you want to become tour leader, a tour guide, or you want to work in the travel industry, then this is the program for you. And the other one, they also offer bilingual program. That is the Department of Leisure and the Recreation Management. If you are interested in working in the resort, or if you want to become a private trainer in the gym, and this is the choice for you. And in the future, if you are interested in working in airline company, for example, for our students, they can have their internship in China Airlines, Starlux Airline, and the EVA Airline. They choose Department of Airline and Transportation Service as their major. And for culinary art, this is one of the most famous programs in Taiwan. So we have a master program focused on food culture and innovation. And there are 3 undergraduate programs, including Chinese culinary arts, Western culinary arts, and the bakery departments. So before you choose to our program, you have to identify your status, whether or not you have overseas Chinese status. If you do not have overseas Chinese status, you can only apply as an international student. So if you are international student, and if you have satisfied the language requirement, for example, if you want to study a Mandarin taught program, you need to have Mandarin A2. If you want to choose an English taught program, then you must have English level B1. And you can apply to all the programs that I just mentioned, and you apply to NKUHT directly. So pay attention to those deadlines. So our system open for the degree program, and now it's for the time to intake the international student.
And the other track is like if your Mandarin is not ready, then you can choose our 1+4. And this is what we call the International Foundation Program. So in the first year, you take Mandarin, and after you pass the TOEFL A2, then you can choose your major. And for this 1+4, we have travel management, hotel management, and the F&B management. And for this track, you also apply to us directly. If you are overseas Chinese, and then you can pay your tuition as local Taiwanese student. And also there are many resources from our Overseas Commission Bureau. So if you are overseas Chinese, you can apply to the regular degree program, but unfortunately, the application deadline is closed. And the other one that you can apply is the industry and the academic program. And this is a new program. It's what we call Haiqingban. And this program we collaborated with our travel management department. And this is, you apply to the Overseas Community Affairs Office. And the deadline is from now on till next year, January 15th. And if you are interested in the 1+4, that's what we call 1+4. This is the International Foundation Program. So in the first year, you study about Mandarin, and then you can get a scholarship from the Ministry of Education in Taiwan. You will receive 30,000 scholarship. So your tuition is almost like waived. And after you pass A2, then you can go to the 4-year bachelor program. And this is what we call Department Hotel Management, F&B Management, and the Travel Management. And this program is also very popular right now for a lot of international students. You apply to us directly. And this is the tuition for the International Foundation Program. So in the first year, you almost do not have to pay too much because you can get 30,000 from the government. So this is like the first year tuition for the first year foundation program. And you can also stay in the dormitory if you are in the International Foundation Program. And then the other track is for the Industrial Academic Program, Haiqingban. And this is for overseas Chinese. So you have to make sure you have the overseas Chinese status. So this is a 4-year bachelor program. And in the first 3 years, you study about your professional courses. And in the 4th year, you go to industry for the paid internship. And if you want to apply for this program, you need to have TOEFL A2. Or if you only have TOEFL A1, it's okay. You also need to provide with your 240 hours of learning in Mandarin. And as for an international student or overseas Chinese student, you can work in Taiwan for 20 hours per week for a part-time job. And for this Haiqingban, this is your tuition fee. So if you study for Haiqingban for the Industrial Academic Program, you do not have to pay for your tuition in the first and the second years. The government will pay for your tuition. And in Haiqingban, NKUHT is like one of the 2 national universities in Taiwan. So if you compare with other Haiqingban, our tuition is much more cheaper than other universities in Taiwan. And in the 4th year, you can go for the internship in Taiwan, and it is a paid internship. So these are the international students' tuition fee. So if you sign up for our master or PhD program, so this is the fee for the graduate school. And if you are a graduate student and you also have international status, this is your tuition fee. And these are in Taiwanese dollars. And also we try to calculate it in USD dollars.
this is for the undergraduate tuition fee for international students. So if you are international student, you pay for about 69,000 per year. And also if you choose culinary arts for your major, and sometimes you have to pay a material fee per semester. So if you think that your Mandarin is not ready, then you can sign up for our Mandarin courses. And we organize many activities for our students. We also organize field trip to our students. For example, yesterday, our student visit one of the newest hotel in Taiwan. And also today, they go to another county to visit the museum in Taiwan too. So this is our seasonal Mandarin classes. So it's like every 3 months, there's a Mandarin courses that you can sign up. And if you are interested in the Mandarin classes, you can apply for the Hanyu scholarship to the education session in Taiwan. So the application date for the Hanyu scholarship is on March 31st. And this is the tuition fee and also the registration deadline for the Mandarin classes. And these are the government scholarship opportunity for a lot of our international students. They all receive the scholarship from Taiwan government. So we have the Ministry of Education Taiwan Scholarship. And also, if you just want to study Mandarin, you can apply for the Hanyu enrichment scholarship. And if you are interested in our master program, there's an ICDF scholarship. This scholarship provides quite sufficient economic support for your study in Taiwan. And remember, these are the deadline. The deadline is like next year, March. Okay. So these are the information webpage for the scholarship. So this is from our government agents. And at NKUHT, we also provide scholarship for our students, including undergraduate student, master degree student, and the PhD student. So for the first year, you can apply for the tuition waive and also or half of the tuition waive or the waive for your dormitory fee. So remember, when you apply to us, also apply for your scholarship at the same time. And in your second year, you can also apply for the scholarship, but it's based on your academic performance. Okay, so you have to make sure you maintain as the top student, and you can apply for the scholarship. Here are our partners all over the world. Actually, we have very strong connection with the industry. So if you are interested, you can apply for your internship in Singapore. So for example, Marina Bay Sands is our partner. And also one of our newest partner is the Florida Disney World. So Florida Disney World is our partners too. And then the Mandarin Oriental Hotel Group is also our partners. You can work in Singapore or work in Taiwan's Mandarin Hotel. Same as Intercontinental Hotel Group. And if you are interested working in the travel agent, Lion Travel is also our partner. And also the high-speed rail company in Taiwan and also some of the airline companies in Taiwan, they are also all our partners. And if you are interested in study abroad, we have our overseas partners, for example, Hong Kong Poly U, and also some hotel school in Europe. They are also our partner. For example, the Lyon and the La Roche, they are the top university in Europe, especially in Switzerland. And also hotel school, The Hague in Netherlands. And if you are interested in North America, we have our partners. Humber University is in Canada, in Toronto. And if you want to go to another university in Asia, you can choose Bangkok University or Hanyang Women University in Seoul. These are our partners too. So I just want to remind you some of the important deadlines
if you want to apply to NKUHT. So if you are ready for your Mandarin or your English proficiency level, then you can apply to us. I strongly recommend that you apply to us right now because our first round of application, not so many students apply, so it's less competitive. If you wait until the last minute, if you wait until next year you want to apply, then all over the world, all the applicants apply to us. At that time, it will become very, very competitive. And also you can apply for our 1+4, 1+4. This is the first year study Mandarin and the 4 year you study for the bachelor degree. So you apply to our 1+4, you do not need to have any language requirement. And the application time is from December 16th to next year, March 1st. So you can scan the QR code and this program apply to us directly. And then if you are interested in Haiqinban, that is industrial academic program, you apply to the 侨委会, the Overseas Commission Bureau. So for that one, you need to have TOEFL A2 or TOEFL A1 plus 240 hours learning in Mandarin. And this is the application deadline from November 1st to January 15th next year. I also provided the QR code, then you can look for more information. So these are our partners all over the world. And as you can see, our campus is very green. And if you have any question, you can email us. And also in this webpage, this is our QR code for the application. And thank you very much for today's session. I really appreciate this opportunity. So if you have any question, you can ask me later on in the Q&A. Thank you, Amelia. 谢谢老师, terima kasih Miss Ho. Dan setelah ini kita bakal mendengarkan sharing dari Vina yang sekarang juga ada di Taiwan. Selamat siang Vina, boleh perkenalan diri dulu, dari mana, namanya siapa, dan sekarang jurusannya ngambil apa. Jadi sekarang ini masih di NKUHT ya? Ya. Oke, selamat siang semuanya. Nama aku Jovina. Aku juga biasa dipanggil Vina. Sekarang aku tahun kedua majoring in Western Culinary Arts dan mungkin di session sebelumnya ada yang pernah ketemu aku. Jadi di Western Culinary Arts biasa itu ada praktek sama teori, tapi 3 hari itu biasa teori, 2 hari praktek. Tapi itu tergantung ya, karena kita juga bisa ambil kelas di luar yang dari jurusan kita. Contohnya, kita mau ambil kelas Japanese cooking atau baking, itu kita boleh juga. Cuman memang di tahun kedua, aku memang langsung dapat dari jurusan itu, emang ada bakingnya, kayak bikin coklat, terus bikin roti, itu memang udah dapat. Tapi kalau misalnya mau tambah lagi, itu juga boleh, cuman ada fee-nya. Nah, sekarang aku bakal bantu jawabin pertanyaan kalian ya. Mulai dari yang di tadi QR code itu. Oke, Vina, sebentar. Untuk pertanyaannya nanti aja di akhir nggak apa-apa. Oh, oke. Biar kita nggak usah ulang-ulang. Nanti ini boleh, apa namanya, ada yang tanya nih, Vina ambil jurusannya apa? Boleh tahu nih sekarang jadi mungkin singkatnya untuk di jurusannya kamu tuh belajarnya seperti apa? Seperti itu. Oke. Aku jurusannya Western Culinary, belajarnya pakai bahasa Mandarin. Di kelas itu biasa lumayan padat jadwal aku, itu dari Senin biasa jam 8 sampai jam 5 sore dan itu setiap hari. Jadi lumayan capek dan sekarang aku juga tinggal di dorm karena 1 dorm itu murah, terus 2 dekat sama kampus. Jadi very convenient gitu ya kalau mau jalan, mau cepet-cepet. Terus apa lagi ya? Mungkin dormnya ini lumayan oke sih, karena cewek dan cowok itu dipisah. Ada juga 1 gedung yang cowok dan cewek itu digabung. Cuman untuk parents yang mungkin worry anak ceweknya bagaimana, menurut aku ini aman banget karena aturannya pun sangat ketat.
Terus di dorm ini kita diajarkan untuk super mandiri, banyak aturannya, terus aturan kulkasnya pun agak bikin pusing ya kadang. Cuman di sini kita jadi belajar kayak semuanya harus ngelakuin sendiri, laundry, terus mau makan, mau apa kita harus atur sendiri. Karena waktu sama kelasnya kan juga padat, jadi kita harus pintar-pintar atur waktu. Satu dorm itu biasa ada 4 orang, tapi ada juga di lantai 10 dan itu hanya untuk biasanya dikasih buat foreign student yang udah tahun kedua dan atas, itu bisa satu kamar 2 orang, tapi lebih mahal. Kalau yang biasa itu satu kamar 4 orang. Dan ditanya tadi bisa 4 tahun atau enggak, sebetulnya bisa, tapi slot dorm itu kayak rebutan. Jadi kalau misalnya kita telat, mungkin ya udah diisi sama orang lain, karena anak tahun pertama itu pasti wajib tinggal di dorm. Jadi kalau misalnya murid tahun pertamanya banyak, terus kalian apply-nya telat, ya mungkin slotnya udah nggak ada, gitu aja sih. Dan kalau ditanya tahun pertama itu kamarnya biasa random, jadi kita nggak bisa pilih roommate-nya mau siapa. Tapi kalau misalnya kita ada slack sama roommate, kita bisa bilang kayak ke Lowchangnya mau ganti roommate, itu bisa. Dan di tahun kedua kalau mau apply untuk dorm lagi itu juga bisa, tapi ya harus rebutan. Dan tahun ketiga biasa itu intern. Jadi kalau kita intern, kita nggak tinggal di dorm. Mungkin ada yang study abroad ke Australia, France, Korea. Jadi kan ya kita nggak akan pakai dorm. Dan kalaupun tetap stay di Taiwan, biasa itu pakai tinggal di luar, nggak tinggal di dorm. Rebutannya gimana? Rebutannya itu biasa kita ada satu form diisi tulis 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 terus langsung taruh ke bagian kayak counternya di bawah. Tapi itu kembali kayak hoki-hokian juga. Kalau kamu nggak dapet ya udah berarti kamu harus cari tempat tinggal di luar dorm ini kayak daerah sekolah. Aku nggak ambil program 1+4, aku langsung ambil program yang 4 tahun. Karena menurut aku Mandarin aku juga oke, kayak bukan yang butuh bener-bener dari dasar banget. Dan as time goes on, kalian pasti juga bakal belajar Mandarin kayak secara langsung, apalagi aku ambilnya yang Mandarin Thought. Jadi lama-kelamaan ngedengerin orang lain, murid-murid teman kelas, guru, itu bakal ngerti sendiri. Iya. Iya, aku awal apply pakai TOEFL itu dan keterima untungnya. Kalau Oke, Mandarinnya thank you, Vina. iya boleh. Oke, nanti kita bakalan lanjut Q&A lagi di akhir ya, karena kita masih ada lanjutan untuk sharing session. Hmm. Nah, nanti bakalan dibantu sama Jawab Vina buat teman-teman tadi yang tanya, tolong tanyanya jangan di chat ini ya. Jadi tanyanya di sini, jadi biar nanti nggak kecampur-campur. Dan kalau misalkan di dalam slide-nya itu ada pertanyaan yang sama yang kalian suka, kalian nanti bisa klik ancan atau klik jempol. Nanti buat itu berarti pertanyaannya sama. Jadi kita akan mendahulukan, akan menjawab pertanyaan yang semua orang menanyakan hal yang sama seperti itu. Jadi biar nanti nggak melakukan pengulangan. Oke, nah selanjutnya mungkin saya akan sharing sedikit tentang living di NKUHT. Nah, sharing session sebelumnya ini saya lulus tahun 2020. Jadi mungkin sekarang kalau paling relevan adalah tanya ke Vina ya, karena ada banyak hal yang mungkin saya udah beberapa hal yang berbeda. Tapi ini saya sharing sedikit tentang yang saya alami selama waktu di NKUHT. Nah, benar nih kata Vina bahwa karena kita nih sekolahnya khusus untuk hospitality dan tourism, tadi yang tanya ada bisnis nggak, ada psikologi nggak? No, kita memang cuman khusus untuk hospitality, tourism, and culinary. Jadi memang tiga ini dan ada beberapa hal lain misalkan kayak aviation, kayak misalkan untuk yang di pesawat. Nah, tapi itu seingat saya tuh untuk orang lokal. Jadi internasional seingat saya nggak bisa. Nggak tahu kalau tiba-tiba sekarang bisa sih kurang tahu lagi. Nah, yang paling penting itu adalah di uniform. Bajunya itu kita kalau masuk ke sekolah tidak boleh pakai baju bebas. Nah, kalian bisa lihat mungkin yang Vina sekarang pakai itu juga adalah baju seragam. Jadi Vina ini pakai baju cifu atau seragam yang formal, semua orang pasti punya. Jadi ada alma mater, kemeja, dan harus pakai dasi.
Nah, itu yang ini. Nih, yang Vina pakai itu sama seperti yang saya pakai. Nah, ini boleh pilih kalau cewek itu bisa nanti dapat rok atau kan bisa mau beli celana juga boleh. Seperti itu. Sampai sekarang masih boleh kan ya Vina ya? Takutnya ntar nggak boleh. Oke. Terus selanjutnya kan bisa pilih nih. Nanti setiap yang pasti semua orang dapat, segala jurusan dapat itu adalah seragam cifu atau yang originalnya ini sama fu atau seragam olahraga. Seragam olahraga tuh ada dua macam. Kaosnya yang warna kuning sama itu yang dipakai ini kaosnya warna putih dan pakai jaket. Itu jaketnya juga jaket dari sekolah fu. Jadi one set dengan celananya. Nah, kalau yang di setiap jurusan berbeda, contoh seperti kayak Vina, ini kan culinary arts ya, pasti dapat seragamnya masak. Nah, yang membedakan nanti kalau dari setiap jurusan masak itu adalah dasinya. Kalau nggak salah Western itu warna apa ya, Vina ya? Saya kotak-kotak hitam putih. Oh, kotak-kotak, betul. Ah, Nah, ini kalau merah, ini tuh ICA, International Culinary Arts, kayak gitu. Ini saya iseng nyoba ngambil kelasnya, jadi saya pinjam seragamnya. Jadi, tapi sebenarnya saya di ITM nggak ada. Terus, kalau jurusan Food and Beverage, itu bakalan ada pakai baju perhotelan yang kayak gini, jadi kayak waiters gitu, itu one set. Itu juga bakalan dapat. Dan kalau yang di atas ini tourism ini adalah seragam dari jurusan saya, International Tourism Management. Jadi setiap jurusan akan punya baju jurusan masing-masing dan itu juga bisa dipakai di sekolah. Jadi nggak boleh ya masuk ke dalam area sekolah tuh pakai baju bebas kecuali kan di dormitory seperti itu. Masuk ke sekolah pun juga harus menunjukkan Sheshenzen. Jadi kartu pelajar. Jadi tidak sembarang boleh masuk. Maka dari itu jadi kayak lumayan aman ya karena nggak sembarang orang bisa masuk ke wilayah sekolah. Bahkan waktu itu kayak ketika orang tua masuk pun itu pun juga harus ada izin, tidak boleh sampai kemana gitu. Jadi hari-hari tertentu saja baru bisa orang luar tuh boleh masuk. Next untuk dormitory, benar dikatain Vina bahwa 4 tahun itu bisa, tapi tahun ketiga itu most of the people tuh nggak di Kaohsiung ya, pasti banyak yang mau internnya di luar. Nah kalau kalian intern di luar ya jadi kalian nggak mau ambil dorm ya nggak apa-apa. Atau kalau kalian di dorm di Kaohsiung juga internnya mau ngambil dorm juga boleh. Nah, selanjutnya untuk dormitory itu ada mencin. Mencin itu adalah jam malam. Maksimal jam 11 malam. Nah, kalau kan mau apa Yensang, jadi misalnya diperpanjang maksimal tuh 11.30. Nanti harus sencing, harus izin dulu. Nah, kalau misalnya kalian mau keluar, contoh, oh aku mau pergi jalan-jalan atau segala macam, ada su atau maksudnya kalian izin tidak izin nginep di luar. Nah, nanti kan juga harus kayak ada daftar dulu. Jadi, maka dari itu kita benar-benar dilindungi dari sekolah karena kita ini anak internasional. Jadi biar nggak macam-macam gitu keluar-keluar. Jadi karena setiap malam itu bahkan ada absen. Kalau kan mau lihat dormitory seperti apa? Nah, ini background Vina adalah background dormitorynya kita. Ini cuttingnya ya di bagian tengah-tengah biasanya yang buat hotel, buat TV, buat kalau isi air botol minum dan segala macam. Bener ya? ya ini chow eating-nya. Iya, betul. Ini Chow Eating-nya, betul. Nah, tadi pertanyaannya nanti kita bakalan jawab ya, teman-teman. Jangan khawatir. Next. Yaitu kampus live. Ini waktu saya masih di Taiwan, di NKUHT, ada banyak banget karena yang paling pertama adalah Songkran Festival itu kira-kira juga ada murid-murid dari luar negeri masuk ada murid dari Thailand itu kita juga ada mereka ini adalah festivalnya negara Thailand jadi ya seru-seruan terus ada main games dan segala macam terus ada volunteer kalau misalnya di ITM kita bakalan ada nilai yang harus dikumpulkan salah satunya adalah nilai volunteer dan itu contohnya ini volunteer yang sebelah kiri adalah kita datang ke kayak panti jompo seperti itu, satu kelas. Dan next untuk acara school anniversary setiap tahun jadi ulang tahunnya NKUHT akan ada dua acara. Yang paling pertama itu adalah acara eh mohon maaf. Hmm, 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 maaf. Yang paling pertama adalah acara Lalatoi Pisai. Lalatoi Pisai ini adalah apa sih Lalato itu? Cheerleader sama ada satu lagi itu Shao ke Pisai. Jadi untuk menyanyikan lagu sekolah dan itu akan selalu acara tiap tahun. Jadi pasti akan selalu ada. Maaf. Dan nextnya kita juga ada Ishin, yaitu di mana
setiap kita ada acara freshman camp. Jadi untuk anak-anak tahun pertama yang barusan masuk, kita bahkan ada acara camping. Dan ada Guojizhou atau International Week. Jadi dari beberapa jurusan yang dari international student juga bisa ikut dan meramaikan acara ini. Kayak gitu. Nextnya, sebentar ya. Nah, untuk paid internship, jadi banyak banget yang tanya. Boleh tahu sekarang Vina berapa? Tasan? TAR. Aku TAR. Suara TAR. hilang? Oh, Aku taer. Oke. Jadi kalau misalnya di Kautshan dan KUHT, kita di tahun ketiga itu pasti harus keluar dari sekolah. Jadi keluar itu harus magang dan magang ini tentunya dibayar. Jadi jangan khawatir. Nah, yang paling penting adalah magangnya ini tuh kan bisa pilih dua macam. Yang pertama adalah 1 tahun di Taiwan, itu full ya. 1 tahunnya di Taiwan. Nah, kan nanti bisa pilih di Taiwannya tuh di kota mana, jangan khawatir. Jadi pokoknya 1 tahunnya harus di Taiwan. Boleh di hotel, boleh di mana, macam-macam. Seperti itu. Nanti kalau misalnya kalian jurusan masak, ya pasti mungkin di bagian, kayak misalnya mungkin baking ya, bagian yang tempat pastry. Atau kalau saya di perhotelan, ya saya ngambilnya di Sheraton Hotel, waktu itu di Taipei. Nah, atau kan boleh pilih yang kedua adalah 6 bulan ke luar negeri, jadi di luar Taiwan, dan 6 bulannya lagi itu di dalam Taiwan. Nah, 6 bulan di luar negeri itu contohnya di mana? Ada teman saya satu, ada yang di 6 bulan di Korea, 6 bulan di Taiwan, atau 6 bulan di Hong Kong, 6 bulannya di Taiwan. Jadi ada yang teman saya ada yang di Hong Kong, ada yang di US, ada di Thailand, ada juga di Korea. Dan ada juga sekarang itu kalau nggak salah sampai ke Paris pun juga ada. Nah, untuk harga setiap exchange ini dan sekolah di mana itu tergantung negara masing-masing ya. Jadi nanti itu bakalan regulasinya itu bakalan bisa lebih lanjut waktu kalian sudah masuk ke dalam sana, masuk ke NKUHT nanti bisa tahu programnya ini tuh dapatnya yang jenisnya apa. Jadi 6 bulan itu exchange, jadi benar-benar belajar di universitas tersebut. Baru 6 bulannya itu balik ke Taiwan untuk kalian magang. Atau bisa switch, ada teman saya yang magang dulu 6 bulan di Taiwan, nanti nextnya 6 bulan baru ke Hong Kong. Seperti itu. Jadi pokoknya yang pasti fix 6 bulan, 6 bulan. Nah, gimana cara dapat internship? Nanti bakalan ditaer, jadi waktunya Vina seperti ini, semester 1 atau semester 2 kalau nggak salah, itu akan semacam ada mirip kayak job fair. Akan ada banyak semua perhotelan, semua perusahaan travel agency itu bakalan datang dan interview bareng kita. Dan setiap setiap itu semua bahkan ada kuota masing-masing. Jadi kalian ya kompetisi bersama dengan jurusan-jurusan yang lain. Atau bahkan dalam satu jurusan yang sama ya kan kompetisi. Misalkan aku mau pengen masuk ke Sheraton, Vina juga pengen masuk Sheraton. Ya nanti kita akan sama-sama interview dengan orang yang sama dengan Sheratonnya. Nanti Sheraton yang akan pilih siapa yang dapat. Karena kan jangan khawatir setiap hotel itu pasti punya banyak kuota ya. Karena kan hotelnya gede, ada restoran A, B, C, D dan segala macam. Waktu itu saya ini dapatnya di Sheraton Taipei di bagian VIP lounge seperti itu. Karena saya jurusannya International Tourism Management. Jadi saya nggak ambil masak-masak karena tidak bisa masak seperti itu. Nah, nextnya untuk career opportunity ini banyak banget yang tanya setelah lulus itu bisa dapat kerjaan apa dan segala macam seperti itu ya. Yang paling pertama adalah kembali ke personal masing-masing seperti itu. Jadi kalau misalkan yang paling penting dari saya adalah yang penting kita ini sudah ada em, kalau bahasa Jawa tuh bondo ya, sudah ada bondo dulu bisa bahasa Mandarin, semua tuh akan dibukakan jalan lebih banyak, opportunity-nya lebih banyak. Maka dari itu akhirnya kalian bisa jadi lebih banyak ada banyak perusahaan Cina juga di Indonesia sekarang atau kalian mau stay di Taiwan pun juga masih bisa seperti itu. Nah, selanjutnya kita bakalan langsung aja ke bagian Q&A ya sambil sama Vina nanti mungkin aku sama Vina ngecek apakah yang kita bisa jawab yang mana seperti itu ya. Oke, ini banyak banget nih pertanyaannya nih. Untuk culinary arts nanti murid belajar semua nggak Western, Chinese, baking, atau selama 4 tahun cuma belajar satu saja nih Vina. Boleh bantu jawab nggak? Oke, untuk culinary arts sebetulnya
enggak. Karena kalau misalnya kita pilih jurusannya, contoh aku Western, aku nggak akan dapat Chinese kecuali aku tambah sendiri, aku keluar sendiri buat add kelas Chinese cooking. Jadi untuk di programnya sendiri itu nggak langsung termasuk Western Chinese baking, kecuali kita ambil yang ICA. ICA itu tahun pertama Chinese, tahun kedua Western, dan ada bakingnya. Tapi dan itu diajarnya di English. Cuman kalau misalnya kita ambil Department of Culinary Arts yang spesifik kayak Western, Chinese, baking, itu enggak. Jadi nggak mungkin baking dapat Chinese cooking dan Western. Jadi itu kita harus ambil keluar biaya sendiri buat add kelasnya. Ya. Oke, jadi karena kalau Chinese Culinary Arts itu khusus untuk emang Chinese aja atau Western ya Western aja gitu berarti ya. Ya. Oke, next. Berarti ini sudah. Kita selanjutnya, bentar ya. Apakah NKHT bisa dapat dorm untuk full 1 tahun? Yes, bisa. Sudah ya. Selanjutnya, NKHT ada program 1+4? Enggak. Kalau ada program apa saja? Ichiasu yo. Yang pertama itu tadi, 老师第一个是那旅运系，是不是？ Travel Management, habis gitu 旅馆系, Hotel Management, dan yang ketiga adalah Food and Beverage Management. Oke, gitu. Jadi ada 3 ini ya. Apa perbedaan Hotel Management and MICE? Oke, kita bakalan nanti kasih PDF ke kalian. Ini aku kasih contoh ya, tolong dilihat cara melihat semua kurikulum yang ada di NKUHT. Jadi saya kasih waktu untuk ngerekam. Ini penting banget karena banyak-banyak tanya, jurusannya Western tuh belajarnya apa? Jurusannya belajarnya apa? Oke, buka NKUHT. Terus kalian klik International Student. Setelah itu kan scroll 1, 2, 3. Ini kalau kalian yang ngambil langsung 4 tahun seperti biasa ya. Kalau yang pertama ini adalah Hai Pan yang tadi kita bilang. Tapi itu belum buka. Nah, sekarang kita lihat yang ketiga ini. Lalu klik yang hijau. Nah, akan keluar seluruh cara admissionnya seperti apa. Nih, ada semuanya dia. Modulnya di sini, kontennya ada apa aja. Kalau kalian mau lihat untuk kurikulum, ke bagian bawah. Karena kalian akan dapat semua linknya. Sebentar. Nih ya. Pelan-pelan. Ada bahkan Jiangxue. Nah, ada fee-nya juga di sini. Setiap jurusan itu berapa. Nah, ini contoh kalian mau jurusannya kamu Western ya, Vina ya. Nah, kita sama-sama lihat punyanya Vina misalnya, Department of Western Culinary Arts. Nanti kan bisa klik di sini. Nah, ini adalah seluruh kurikulum, jangan khawatir ada bahasa Inggris, ada bahasa Mandarin. Ya, jadi nggak usah bingung. Nih, di sini semuanya ada lihat dan ada minimum kreditnya tuh ada berapa, semuanya kelihatan. Jadi tadi bagian tanya, bedanya apa? MICE sama kalau yang MICE marketing sama hotel, nanti kan bisa cek di bagian itu ya. Nanti kurikulumnya karena kan kelihatan semuanya seperti apa. Berapa uang sekolah di NKUHT sesuai dengan jurusan tadi ada di bagian admission tadi yang saya kasih tahu ya. 老师如果奖学金有没有至少的最低的成绩是多少？它是跟 you compete with other students. So there's like no minimum requirement. If your competitor is strong, then you have to be strong. Oke, jadi tergantung kalau kompetisinya sama siapa karena kan kompetisi dengan satu angkatan ya, yang buat kalian dapat kuota seperti itu. Oke, next, apa keunggulan International Bachelor Culinary Arts dibanding Department of Culinary Arts? Apakah Vina mungkin boleh jawab nih, karena yang anak culinary. Kenapa kok milih Western? Kenapa nggak milih internasional? Kalau aku ambil Western karena aku sendiri lebih suka ke Western cooking. Dan juga Western itu kalau misalnya kita mau belajar bahasa Mandarin, kita boleh ambil Western.
Chinese atau baking. Karena di International Bachelor of Culinary Art itu pakai full English. Jadi kalau misalnya Mandarinnya kurang atau memang mau belajar pakai bahasa Inggris, boleh ambil International Bachelor of Culinary Art. Tapi kalau misalnya mau dapat Mandarinnya juga, bisa pilih di Department of Culinary Art. Gitu aja sih. Untuk biaya, sebetulnya depends, karena Western pun biayaku lebih mahal daripada yang International Culinary Arts, karena lebih ke biaya bahan sih. Mungkin yang ICA ini sekarang belajarnya nggak pakai bahan yang premium banget, tapi di semester ini aku lagi pakai bahan yang premium, jadi ya ganti-gantian sih mungkin untuk harganya. Oke, ini BNI juga. Jadi kalau teman-teman yang mau tanya hal yang sama, bisa dipencet jempol ya. Jadi biar nanti nggak pengulangan. 实习是可以自己找吗？还是学校会帮你找？学校帮你找，学校会安排。学校要安排，可是你自己要面试就对了哈. 对，Jadi sekolah bakalan bantu dipertemukan dengan apa namanya perusahaan-perusahaan yang ada, tapi tetap keterima apa tidak itu tergantung kalian ya, karena kalian sendiri yang harus interview. Jadi jangan cuma diem habis itu pokoknya nanti dicariin no, nggak ada kayak gitu ya. Tetap kan harus ada usaha menyiapkan CV dan segala macam. Jadi tetap ada persiapan seperti itu. Oke. Aktivitas yang dilakukan jurusan hospitality, tourism, dan marketing manajemen apa aja? Nah, sudah dijawab di yang tadi saya tunjukkan ya, di bagian kurikulum admissionnya. Kalian bisa lihat, perbandingkanlah satu per satu, itu kurikulumnya seperti apa. Apakah ada jurusan bisnis internasional? Meyo, tidak ada ya. Tidak ada bisnis kita di NKUHT. Apakah di NKUHT dari tahun kedua dan tahun keempat lebih banyak magang seperti Hai Pan? 老师有人问，在高参是不是海青班的是里那个大二到大四都比较多实习？只有我们海青班的课程跟台湾学生是一样，只有 Oke, 大四。Oke, jadi Hai Pan-nya untuk khusus di NKUHT ini beda ya dengan Hai Pan yang di tempat lain. Hai Pan-nya kita nih sama persis dengan anak reguler kalau kamu masuk seperti biasa. Terus bedanya apa? Bedanya adalah Hai Pan kamu lebih murah karena di 对，大一大一的时候是不是有得到那个奖学金吗？彩琴班的时候补助，跟大二是学费补助，不用缴学费，多少钱？学费整个未掉了，学费都不用给。Oke, yang membuat beda adalah Hai Pan itu programnya yang kita belajar ini sama persis dengan reguler kalau orang 4 tahun langsung masuk. Tapi yang beda adalah uang sekolahnya lebih murah. Tahun satu dan tahun kedua uang sekolahnya dibayarin dari pemerintah. Mantap, seperti itu. Bagaimana cara mendaftar agar bisa diterima? Karena saya ingin sekali kuliah di Devi ini dan susah tidak untuk mendapatkan beasiswa. Wow, ini sebenarnya sudah dijawab tadi sama Levina juga ya. Kalau misalkan pendaftaran itu banyak macam, ada kalian mau internasional atau mau overseas, tergantung kalian mau pilihnya yang mana, seperti itu. Jalurnya kan beda-beda, kuotanya pun beda-beda. Kalau boleh tahu, Vina nih dulu ambilnya internasional apa overseas nih? Aku ambil yang internasional. Nah, boleh dong kasih tips dan trik. Karena kan saya dulu overseas nih, jadi nggak tahu. Kalau internasional, Vina apakah juga daftarnya mandiri langsung dari website? Oh, pas itu aku nggak daftar mandiri, aku pakai agent. Agentnya ini yang bantu urusin, aku kirim dia dokumen dan dia bantu upload segala macam. Dan untuk beasiswa yang aku dapat itu terakhir hanya dari nilai yang diupload ke websitenya, sekolah yang bakal urus sendiri. Jadi kita nggak ada contoh minimal 80 ke atas. Pokoknya sekolah yang pilih kamu dapat atau enggak. Meskipun mungkin nilai kamu 70, tapi mungkin aja bisa dapat. Itu dipilih dari sekolah. Oke, baik. Ada yang tanya ini untuk jurusan manajemen perjalanan masih travel ya, pariwisata di program Hai Pan mempelajari apa? Sama, sudah dijawab dengan admission. Jadi tadi bagi teman-teman aku bakal skip mungkin ya kalau yang tanya belajarnya tentang apa. Karena tadi aku sudah tutorial cara bagaimana ngecek di website untuk admissionnya seperti apa. Masing-masing satu-satu kan bisa klik dan membandingkan. 老师有没有什么系呢是不需要 TOCFL？英文授课了，
If it's English top program, then it's require English proficiency and no Mandarin needed. 哦，OK，那所以如果国际的话，那就直接使用 TOEFL 或是 Yes, IELTS，OK， yes, or TOEIC. atau TOEIC. Jadi kalian tergantung kalau misalkan jurusannya ngambilnya yang internasional ya kalian nggak perlu ada TOCFL. Pendaftaran buka kapan tadi sudah dijelaskan ya di PPT. 老师可不可以再提醒大家什么时候可以申请呢？1+4，没有没有，我们的话什么时候可以申请？现在到明年的1月15。Sampai Januari 15 Januari tahun depan ya. Oke. Next. Culinary Arts. Vina ada belajar bisnisnya nggak ya? Aku sekarang tahun kedua dan belum ada. Mungkin di tahun keempat ada, cuman harusnya sih nggak ada ya bisnisnya. OK，啊，那你老师有人问，这个有点好笑。实习的时候，如果在国外，是自己付吗？还是学校付？自己付，自己付，因为都是 pay internship 嘛，所以从你自己的薪水付。Oke, magangnya kalau di luar Taiwan tentunya semua ditanggung oleh studentnya ya. Jadi misalnya kayak ada yang ke US, ada yang ke Thailand, ada yang ke Korea, semua tuh ditanggung oleh anaknya masing-masing. Jadi sesuai dengan kemampuan. Karena waktu itu saya kalau ke Korea tuh lumayan mahal, jadi makanya saya memilih untuk stay di Taiwan saja. Seperti itu. Oke, apakah bisa sambil kerja nih? Vina, kamu lagi part time nggak sekarang? Kalau boleh tahu. Iya, aku part-time jadi English tutor, ada di kayak cram school, sama aku juga kerja di sekolah. Di sekolah ini aku jadi kayak istilahnya kongtusan gitu di salah satu office, dan lumayan sih di gajinya sekitar 200 NT per jam, rata-rata UMR-nya lah. OK，好的，mantap。那老师有人问，如果实习要到国外，比如说巴黎啊，或是韩国，是有什么需求呢？要看it will be up to your academic performance and also your language requirement. So for example, to Korean, they need the Korean certificate level 3, level 3. And to Paris, because it's very competitive, so many students apply for it. So we will check on your academic performance. Oke, jadi bagi teman-teman tadi yang tanya ya untuk ke Paris dan Korea, paling penting adalah nilainya dibagusin, nilai rata-rata harus bagus dan harus ada language proficiency-nya, seperti itu. Oke, Amelia di NKHT ambil jurusan apa? Amel ambil International Tourism Management. Setelah lulus, apakah kamu udah dapat kerja nggak di Taiwan? Bagi lulusan S1 NKHT, perlu ambil lagi nggak S2? Perlu ambil lagi nggak S2 itu tergantung preference ya. Tapi karena saya sih, saya nggak ambil S2. Saya langsung kerja di Taiwan dan baru akhirnya pulang ke Indonesia. Susah dapat kerja apa enggak? Ini terlalu general ya. Susah apa enggak sesusah itu sih gitu. Karena kita akan masih bisa dibuat work permit, jadi masih bisa cari kerja dengan gampang. Yang penting Mandarinnya harus okein dulu. Oke. Em, ini beberapa ada yang masih sama ya. Aku mungkin boleh buka pertanyaan yang langsung dari ini ya. Aku stop sharing dulu deh. Mungkin aku akan tanya beberapa, ada yang mungkin Q&A mau tanya langsung di sini. Aku akan buka kesempatan yang mau tanya boleh hands up, nanti bakalan aku buka pertanyaannya. Kalian bisa langsung tanya live, ada yang mau tanya. PPT-nya nanti bakal dibagikan, jangan khawatir ya. PPT-nya akan dibagikan. Mungkin kalau sambil yang bingung mau tanya, kita bakalan, bentar ya. Nih, ada yang mau tanya. Oke, kalau nggak bisa masak sama sekali, kira-kira kalau mau ambil jurusan masak gitu bisa nggak ya, Vina? Aku nih suka masak tapi nggak bisa masak. Gimana nih, Vina? Sebetulnya bisa sih, bisa aja belajar dari nol. Cuman mungkin kadang ada pressure juga ya, karena teman kita mungkin semuanya udah jago, terus kita lihatnya, wah, intimidating nih. Cuman
Belajar dari nol bisa kok, selagi ada niatnya. Kalau enggak ntar pindah Hmm, jurusan malah jadi panjang. oke. Next, untuk semua siswa NKUHT, kalau mau tinggal di dorm hanya diberikan sampai tahun kedua, enggak. Enggak, sampai tahun keempat pun bisa. Ya, bisa. Apakah berani dan berbisnis dari nol? Kalau bisnis kita nih lebih ke bagian ini ya. Kalau misalnya Vina, di bagian Vina sekarang ada belajar tentang kayak bisnis manajemennya juga apa enggak? Sekarang aku belum ada sama sekali. Kayak Cuma gitu. aku Jadi, mau kasih a mm, little update nih yang buat intern. Tadi kan C. Amelia udah jelasin tentang yang 1 tahun full di Taiwan atau 6 bulan abroad, 6 bulan di Taiwan. Tapi tahun ini ada pergantian dan dari tahun lalu juga. Jadi bisa 1 tahun full di luar negeri, tapi cuman beberapa negara. Contohnya Singapura, Australia, Kanada, itu kita bisa full 1 year di sana kerja, or 6 bulan belajar, 6 bulan kerja di sana. tergantung ininya ya, Iya, tergantung programnya dan negaranya apa juga. namanya, betul negaranya juga. Wah ini banyak banget nih langsung tanya langsung berjibun. 老师，你们有没有最 apa sih? Aku sampai kebingung. Maksimal 25 tahun. Boleh, boleh. boleh ya? Boleh, karena aku bahkan sekarang tahun kedua. Di tahun pertamaku ada ibu-ibu umurnya udah 40 ke atas. Dia udah punya restoran, tapi dia tetap kuliah ke jurusanku. Dia jadi istilahnya kayak Shuemei, tapi dia umurnya udah kayak 40 gitu loh. Oh wow, Jadi oke. gak ada limitasi umur kok kalau di sini. Oke, oke. Wah, wah, wah. Sebentar. Ini aku kalau mau jawab dulu ya. Kalau kuota penerimaan itu setiap tahun beda-beda. 老师很多人问那个 quota，你们可以比如说侨生是有几位呢？外籍生有几位？那个是每一年都不一样，是不是？这很难讲。侨生记得是60多位，外籍生100多位，Overseas 100 overseas 112。60，overseas 60，然后呢国际生110出112。seratusan lah ya dalam 1 tahun. Ini 是每一个系吗？还是一家是40，1+4，1+4 40。satu plus plus 4 4，itu cuma 40 aja. Kayak gitu. 一 Wah, 加 ini 四四 beda. 十。有人问旅运系跟旅管系有什么差别？当然不一样lah, jelas berbeda ya. Tourism dengan hospitality. Yang satu belajar tentang travel, yang satu belajar tentang hotel. Untuk yang tanya lebih jelas tentang kurikulum, bisa ngecek tadi yang aku tunjukin ya tutorialnya ya. Nanti aku bakalan kasih tahu lagi deh sebelumnya, nanti sebelum selesai. Biar aku jelasin lagi. Exchange-nya 6 bulan plus 6 bulan itu pergi dibayar sekolah sendiri ya. Dibayar sendiri ya, tidak dibayar oleh sekolah. Betul ya Vina ya? Iya. Oke, dulu Vina untuk form pendaftarannya bayar nggak kalau yang internasional? Eh, karena aku pakai agent, jadi semuanya itu udah termasuk dari agent. Tapi kalau misalnya kita apply sendiri ke website sekolah itu gratis ya, nggak ada fee-nya untuk itu. Di Oke. sini next jurusan pastry ada. Jurusan pastry ada di baking, Department of Baking Technology Management itu bisa. Ina Oh, agent dari kota. Aku agent dari Jakarta pakai Icati. Itu kan lumayan populer ya. Bisa juga. iya. 老师海青班是可不可以申请开了吗？还是还没？开到11月到1月15，在海联会，一样。在 Oke. 侨委会，在侨委会。Oke, jadi Hai Cingpan udah dibuka teman-teman ya. Dan aku mau reminder kalau Hai Cingpan itu internship-nya hanya bisa di dalam Taiwan. Tadi aku udah share lagi, 老师海青班实习只能在留1年，只能在台湾，是不是？不能去国外。海青班只能在台湾，海青班的名呀，额是24，24，另外这的24。海青班的 quota 24。
Oke, untuk masuk ke Hai Jingpan itu kan jurusannya cuma satu ya yang dibuka ya, 20 ada 24 kuota untuk bisa masuk ke dalam jurusannya travel itu. Oke, sebentar ya. Hai Jingpan bukan bahasa ya, Hai Jingpan bukan bahasa. Sebentar, sebentar. Ini wow, non-stop pertanyaannya. Sebentar, saya jawab pelan-pelan ya. Is it allowed to apply through mana nih kok nggak bisa kelihatan? Through both international and overseas as a backup and KUHD, please explain the rules. 可以一起申请吗？外籍生跟侨生同一样事情，应该不是，不行，tidak bisa. Oke. Kalau misalkan biasanya kalau agent, jadi kalau misalnya kalau bagi teman-teman yang mau tanya tentang NKHST ini sekarang waktunya sekarang ya, mumpung setelah ini kita nggak lama lagi akan selesai nih. Hai Jingpan sama, tetap programnya tuh sesuai dengan yang seperti biasa tahun ketiga. Jadi semuanya di NKUHT. Tahun pertama sekolah, tahun kedua sekolah, tahun ketiga keluar dari sekolah harus magang, tahun keempatnya balik lagi ke sekolah. Apakah ada skripsi? Tergantung jurusan. Seingat saya ada jurusan, kalau saya dulu ada, tapi seingat aku ICA yang International Culinary Arts itu nggak ada. Nggak tahu, kalau Vina Western Culinary Arts ada skripsi nggak? Nggak ada. Kita Nggak nggak ada ada. skripsi, ada final project kayak bikin Nah, buka restoran di sekolah gitu-gitu sih. betul, betul, betul. Jadi bagi teman-teman mungkin boleh sekarang tanyanya yang mengarah tentang ke NKUHT ya. Kalau tentang pendaftaran dan segala macam itu nanti melewati IKT saja, seperti itu. Hajiman dan regulernya sama persis programnya. Yang bikin beda adalah uang sekolahnya Hajimpan itu di tahun pertama, tahun kedua itu dibayar di Pucu itu apa ya? Dibayar oleh pemerintah. Dan yang bikin beda adalah Hajimpan itu tahun ketiganya nggak bisa ke luar negeri, cuma bisa di Taiwan aja magangnya. Kayak gitu. Nah, sebelum kita lanjut ke Q&A, mungkin kita boleh foto dulu ya. Boleh dibuka kameranya dulu teman-teman. Nanti kita bakalan kasih waktu lagi buat Q&A, nggak apa-apa. Boleh dibuka kameranya, kita mau foto dulu. Ya, boleh dibuka dulu teman-temanku. Jadi bisa dibuka, kita bakalan foto. Ada 97 orang ya. Jadi bagi teman-teman tadi yang belum tanya, nggak apa-apa, tetap terus chat aja. Nanti kita bakalan bantu jawabin sebisanya kita ya. Oke, Sinta boleh bantu foto, Sinta? Oke, boleh yang belum open kamera, boleh open kamera dulu ya. Nah, karena di sini saya cuma satu page. Oke, aku tunggu sebentar lagi. Ayo, boleh yang bagi yang belum open, bantu open dulu yuk. 老师，我们要大合照。好，那就我们开始拍个照哦。Kita mulai foto ya. 1、2、3，再一次。1、2、3。Oke, 可以了. Oke, udah deh. Oke, terima kasih. Nah, kita akan lanjut jawab pertanyaan 老师，因为现在还有很多人在问 Q&A，我们可以继续 Q&A 吗？你们 OK Yes. 吗？没有关系吗？Okay. Hal nanti mungkin kalau Vina ada yang pengen jawab yang mana, boleh langsung jawab juga nggak apa-apa ya Vina ya. Oke, ini ada tanya, Lovely Gracia. Vina, kalau bagian Western Culinary Arts itu setiap praktek harus bayar atau bayarnya dari awal? Biayanya berapa sih kalau bagian culinary? Oke, kalau kelas praktek itu bayarnya semua fee itu di awal. Jadi semua tuition fee, dorm fee, material fee itu di awal. Kalau misalnya kita nggak bayar, kita ntar nggak boleh ujian midterm gitu. Dan untuk biayanya per semester beda-beda. Kalau di tahun pertama, pas awal aku belajarnya masih dasar banget, kayak ayam, ikan, itu satu semester sekitar 5 juta. 5 juta itu dapat kelas praktek 2 kali, terus dapat kelas ada
kelas lain yang memang ada material fee-nya. Contoh kelas food science itu kita biasa ada pakai keju, itu udah termasuk ke dalam material fee-nya. Terus, tapi tahun kedua ini aku sekitar 10 juta karena ingredientnya lebih premium, kayak ada truffle, terus oyster, ada seafood-seafood itu jadi lebih mahal. Ya. Oke. Terus Hai Simpan magangnya itu hanya di tahun ketiga. Jadi khusus NKUHT ya teman-teman ya. Jadi Hai Simpan itu biasanya kalau di sekolah lain itu biasanya dalam 1 minggu itu 4 hari kerja, 2 harinya sekolah. Tapi kalau khusus untuk di NKUHT, sekali lagi diingat ya, Hai Simpan khusus NKUHT itu berbeda. Jadi sama seperti yang anak reguler NKUHT yang lainnya, programnya tidak berubah. Tahun pertama tetap sekolah, tahun kedua sekolah, tahun ketiga full magang. Kalian harus keluar dari sekolah. Lalu tahun keempat balik lagi ke sekolah seperti itu. Jadi jangan sampai kebalik karena beda sama yang sekolahan yang lain ya. Oke, apakah material fees untuk jurusan hotel management, MICE, dan kulineri beda jauh? Jelas beda jauh ya, karena kalau saya bagian masak itu ada材料 fee ya. Jadi ada bahan makanan dan biasanya 材料 fee-nya itu di awal semester bayar dan kalau nggak salah nanti kalau ada sisa akan dikembalikan. Betul nggak, Vina? Betul, ada refund. Ada refundnya. Jadi misalkan di awal nih, seingat saya aku tuh dulu pernah ambil jurusannya yang walaupun saya tourism tapi saya bisa ambil nih jurusan yang lain mau nyoba masak. Saya ngambil baking itu lumayan mahal karena baking itu kan mahal-mahal ya, ada menteganya gitu, ada apa coklat, dan itu biayanya lumayan mahal. Ada jurusan baking and pastry ada. Bisa dilihat harganya di mana ya untuk teknik. Sorry, ini NKUHT bukan teknik ya. Kakak Akira salah kamar. Jamel mau daftar IKT bisa online, bisa nanti ke IKT ya. Nanti langsung ke bisa langsung IKT. Kalau masak-masak, apakah masakan boleh dibawa pulang, C? Boleh banget. Minggu terakhir semester lalu, aku 1 minggu masak ayam itu dua ekor itu kita boleh bawa pulang. Mau bagi ke teman, mau langsung makan situ, itu boleh bawa pulang. Itu udah punya kita soalnya. Oke. Saya daftar bagian Western Food, tapi TOCFL saya A2. Bisa diterima nggak ya, C. Vina? Bisa diterima karena dulu aku pun A2 pas apply. Cuman aku ada di backing sama sertifikat-sertifikat lain kayak aku memang ada ambil IELTS, terus ada sertifikat dari kayak volunteer lain gitu-gitu sih. Mm-mm. Ada C di NKHT ada belajar asing nggak? Di kamu ada nggak kalau Western Culinary Arts? Sekarang itu di NKVT tahun kedua semua murid itu harus ada belajar bahasa asing. Ada Spanish, French, ada Korean, Japanese, dan itu harus ya, itu sekarang compulsory. Jadi semua murid tahun kedua itu pasti dapat selama 1 tahun. Mantap banget. Waktu zaman saya dulu cuma ada Korea sama Jepang. Jadi Hmm, itu gurunya Korea asli, tapi nggak tahu kalau sekarang. Jadi benar-benar gurunya Korea, benar-benar Korea asli. Jadi kan bayangkan kan belajar Korea, tapi subtitlenya bahasa Mandarin luar biasa. Jadi kan harus jayo gitu. Kamu ngambil apa, Vina? aku ambil Korean aja, aku yang simple. Oh, mantap. Satu angkatan banyak orang Indo nggak? Wah, Vina ada satu angkatan banyak orang Indonya nggak? Banyak orang Indo tuh di ICA, itu lebih dari setengah di ICA. Kalau di angkatan aku cuma 4 orang dari 53 orang. Jadi Betul. Jadi per jurusan banyak ya. beda ya. Ayo monggo yang mau tanya, ini saatnya kalian mau tanya langsung. Apa mau di unmute kan? Mau tanya juga boleh, tanya ke Lausunya atau tanya ke Cevina juga boleh. Ini mumpung di sini karena waktu kita mungkin saya kasih waktu sekitar 10 sampai 15 menit lagi ya. 我再给老师，我再给他们 Q&A 10到15分钟，好不好？1加4有没有奖学金？就是政府3万块的奖学金嘛，政府三在万块的，大对，一的时候，对吧？1年，对，那我们也satu有华语，我们有华语学有奖学金。satu plus 4 ada.
ada beasiswanya itu yaitu yang di tahun pertama tuh ada subsidi dari pemerintah 30.000 NT. TOCFL itu minimum sampai berapa kalau mau overseas? Minimum A2 ya, TOCFL A2. Mau tanya kalau lulus SMK di Taiwan, kalau nggak NKHT pakai ijazah Indonesia apa ijazah Taiwan呀？老师有人问，他是好像3加4，3年是高中在台湾，然后他们要申请在高餐是可以吗？还是不行？那怎么申请？只能回去印尼的时候才重新申请，还是要用什么毕业证书呢？要一定用印尼毕业证书才可以吗？啊，3加4，因为3加4不是都已经绑好他后面的大学4年，那所以如果他可能不想要4年就不要了，他想他要就要重修高中。新申请。对，Oke, Aaron kalau misalnya kamu lulus SMK Taiwan, misalnya kamu 3+4, yang dulu program 3+4, kamu harus pulang Indonesia dulu, nanti baru baru bisa daftar ke sini. 可是他的毕业证书只能在一年，是毕业证书用台湾的毕业证书可以吗？高中毕业证书。对，现在我来，是可以。现在如果说他在台湾有念过一次高中的话，现在教育部对于外国学生的法规有放宽，所以他可以再申请中医、西医跟我们台湾的兽医以外的大学的学位可以申请一次。对，所以除非他要申请中医、西医或医科方面的，那他的3年在台湾念完后，要先回印尼之后再来申请我们学校是可以的。老师，中医系是什么？就是医学系的，就是medical 当 school，医，medical 对， school，当医生哦之类的，这个在台湾哦，是比较是属于竞争压力比较大，然后管之类的科系，所以如果在台湾已经念过高中的话，是不能再申请这个。可是因为我们不是这一类的，所以是可以的。好，所以可以把那个在台湾的高中毕业证书可以带来申请高参吗？大学的时候。可以，但是他必须要先跟他3+4的那一间合约，要把他可能要回去询问要怎么去解除这个原本的那一间大学的合约。对，了解。Jadi tadi namanya siapa? Sorry ya, Aaron ya kalau nggak salah ya. Ya Aaron, kalau misalnya kamu mau SMK, kamu berarti harus putuskan kontrak dulu dengan yang program 3+4 karena ini ada program berbeda. Jadi NKHT nggak ada 3+4, harus pulang Indonesia dulu. Ya, bisa harus pulang Indonesia dulu. Oke, next Department of Hotel Management sama Graduate Institute Hospitality bedanya apa ya? Oke, ini penting ya. Kalau ada sana graduate di depan itu S2 ya. Jadi kita nih undergraduate. Jadi kalian kalau misalnya mau lihat, aku tunjukin sekali lagi ya. Aku share screen deh buat teman-teman untuk ini biar nggak salah. Dilihat sama-sama ya. Boleh direkam, nggak apa-apa deh. Mau rekam juga nggak apa. Ini kan aku buka NKHT nih. Aku kan klik akademik ya. Nah, kalau graduate ini artinya S2. Kalau yang S1 tuh depannya department kayak gini. Jadi kalau kalian cek graduate itu semuanya master atau bahkan PhD. Jadi jangan diklik ya, teman-teman. Nih, ini semua adalah jurusannya kita. Mohon maaf, ada suara. Seperti itu. Jadi jangan sampai kebalik. Jangan sampai kebalik. C, mau tanya C Vina, apakah kira-kira intensitas teori yang perlu dipelajari sebanyak apa? Saya berminat kulineri nih. Intensitas teori maksudnya apa aja ya? Cuman kalau misalnya kita ngomong per pelajaran ada banyak. Contoh food hygiene, food science, terus kayak teori masak atau teori in general. Karena di tahun berikutnya kita juga bakal dapat kelas yang kayak estetik, history, itu semua kan juga teori. Cuman kayak yang nggak nyambung sama cooking ya, tapi teori memang ada kayak history Taiwan gitu-gitu, itu memang udah dalam kurikulumku yang aku memang harus ambil kelas. Oke, C kulineri bahannya tuh harus beli sendiri tak C? Enggak, bahannya itu udah dipesan sama sekolah, kita tinggal bayar gitu. Kalau daftar overseas tapi nggak keterima，老师如果他申请了侨生，
可是他申请侨生是没有得到，然后他要申请外籍生，可以吗？可以，对，他可 boleh 以。 ya. Boleh, karena kan kalau kamu overseas daftar itu belum keterima as overseas, jadi hitungannya kamu masih bisa daftar internasional. Soalnya internasional gelombang kedua tuh kalau nggak salah sampai Maret, jadi masih bisa. Iya, sama-sama kayak gitu. Jadi mungkin bagi teman-teman ada lagi yang ingin tanyakan atau mau langsung yang hands up boleh. Jadi bisa saya langsung buka. Kalian bisa unmute boleh. Bagi teman-teman yang mau unmute untuk mau tanya langsung enggak apa-apa. Seperti itu. Atau mungkin malu juga nggak apa-apa. Silakan boleh. Iya, silakan. Vina dulu ada daftar pakai TOCFL juga apa enggak? Ada. TOCFL-nya itu pakai yang formal atau pakai yang quick test ya? Karena zaman aku dulu nggak ada TOCFL nih, kurang tahu. Aku sih yang yang formal, yang benar-benar ke tempat ujian dan tes segala macam. Karena aku kurang yakin ya kalau untuk quick test itu boleh atau enggak. Mungkin boleh ditanya ke Cici-nya. OK，老师有人问那个 TOCFL 那个华语测，它不是有两种？第一个的话是 quick test，是可以算吗？不行哈，quick test nggak bisa ya, quick testnya nggak boleh ya teman-teman. Jadi harus yang formal, harus yang formal. Bedanya apa tau Cevina? Aku juga kurang tahu. Kalau bedanya quick test sama formal apa Yang ya? setauku quick test itu cuman kayak istilahnya kita kayak mock test gitu, istilahnya kayak kita nggak ke tempat, kita hanya kayak istilah latihannya gitu. Sedangkan formal test yang benar-benar formal gitu. Oh, jadi quick test itu hanya latihan aja ya? Iya, kayak mock testnya gitulah istilahnya. Oke, oke. Sebentar ya. Aku mau kasih link. Ini ada yang minta link websitenya kita nih. Sebentar ya. Aku kasih websitenya. Websitenya ini. Aku kasih websitenya. Oke. Oke, saya pulang Indo berarti bisa daftar kuliah kan KTP ijazah SMK Taiwan ya. Bakalan ada 入学考试 enggak? 老师他是已经在台湾读了高中，然后毕业完之后已经回去印尼，他想要申请上大学到我们高三，需要会有入学考试吗？没有， tidak ada ya. Apply to us directly. Apply to us directly. Oh, tanjau. Langsung bisa langsung yang ini ya, tanjaunya ya, langsung bisa. Seperti itu. Oke. Untuk Department of Banking Technology and Management ada kelas bisnisnya nggak? Ya, Velofexia tadi kita sudah jelasin. Bisa langsung cek ya di tadi yang website yang aku udah jelasin. Cara untuk melihat setiap kurikulum yang ada itu bagaimana. Kan tadi sudah ngecek apa belum? Kalau belum nanti aku kasih last terakhir kali lagi. Ada yang raise hand. Sorry, sorry. Tadi mana ya? Boleh raise hand lagi nggak? Tadi kok keburu hilang. Tadi namanya siapa ya? Yang raise hand boleh. Yang mau raise hand Saya, langsung. Ya. Amelia. Oh iya, boleh. Silakan. Nama saya David dari Surabaya. Ya. Saya ada informasi kalau intake-nya buat NKUHT jurusan Culinary Pastry itu ada yang di 2026. Sementara tadi Lause cerita kalau bisa secepatnya karena November ini sudah hampir habis. Yang benar itu yang mana ya? Maksudnya inrate-nya tuh maksudnya gimana ya? Pendaftaran kah? Pendaftaran, betul. Pendaftaran 1+4 untuk Fakultas Kulineri di NKUHT. Kapan? Oke. 老师，一加四是没有 culinary 对吧？I1+4 tidak ada culinary ya Pak David ya? Kita dapat informasi malah justru ada kulineri untuk 1+4, Amelia. Ya, ini dari direkturnya. Jadi bapaknya boleh percaya yang mana. Saya kan nggak bisa Wow. dari mana kayak gitu. 1+4 hanya ada 4 jurusan. 只有4个系。一个旅馆系 Hospital Management，第二个是旅运系 Travel Management，对，3个，不好意思。Dan yang terakhir，第3个那个 Food and Beverage. Beverage Management hanya Ya, 3 itu mungkin. saja. Food and beverage mungkin ya. Food and Beverage itu bukan kulineri loh ya Pak ya. Jadi beda.
Kalau Food food and and beverage ataupun perhotelan kapan ya? Food and beverage have some cooking component. Yes, food and 对， beverage 可 have 是没 some 有那么 cooking. 多，就是没有那么多。Jadi tetap ada belajar masak-masaknya memang food and beverage, tapi tidak sebanyak culinary art seperti yang Vina dan yang lain-lainnya seperti itu. Oke deh, thank you. Sama-sama. Mungkin ada yang mau tanya lagi, bisa langsung tanya. It's okay. 老师有人问，如果一家是他们第一年的话，他们要最后的，如果想要大二的时候，不是要考上到 TOCFL A2，如果没有考上到 A2，一定要回去印尼吗？有人问。Betul, Bu Stefani. Betul. Harus bisa lewat A2. Kalau nggak harus pulang Indonesia. 不可以补充一念吗？ I think our Mandarin teacher is very good, so they will help you. They definitely will help the student pass the A2. 一定可以上lah, 是不是? Pasti bisa lewat level A2, jadi jangan khawatir. Bisa daftar mandiri, bisa ya Erin, nanti dibilang bisa lewat. FNB dan Kuati gimana ya Lausi? Maksudnya gimana tuh bagaimana ya? Nanti itu bisa langsung ke admissionnya tadi yang saya kasih tahu sekali lagi ya. Kalau hospitality masih bisa ambil bagian pastry nggak? Contohnya seperti saya, boleh nggak sih Vina kita ngambil jurusan lain punya Boleh. course? Boleh Caranya banget. gimana nih caranya? Nanti pas kita udah terima, kita bakal dapet nih course kita apa aja. Setelah kita dapet course kita apa aja, kita bisa di website kita add sendiri. Kita lihat nih, oh ada baking, ada Japanese cooking, Chinese cooking. Kita mau yang mana, kita buru-buru add. Dan itu biasa di sampingnya ada kasih tahu kayak, ini fee-nya berapa. Terus nanti ya kita bayar untuk fee-nya itu. Oke. Betul. Jadi, saya ingatkan sekali lagi ya, mungkin ya, ini banyak banget yang tanya Mas Yan, aduh ini jurusannya apa? Itu tuh untuk last sebelum kita akan selesai, aku bahan share terakhir, mohon Bapak Ibu Saudara bisa di video ya, yang saya mau kasih tahu, cara melihat jurusan apa, itu ada apa aja. Dari awal saya kasih, ya. Paling pertama buka nkht.edu.tw, nkht.tw. Bisa kelihatan ya, ini keluar ya, NKUHT. Nah, terus kalian klik international student. Setelah klik international student, kalian scroll ke bawah ke bagian yang ketiga. Ya, ini adalah guideline-nya. Nah, kalian klik yang warna hijau. Setelah itu, di sini kalian bisa lihat semuanya. Perlu dokumennya apa saja. Terus habis gitu, setiap jurusan itu harus requirements-nya seperti apa, kapan tanggalnya, uang sekolah, semuanya ada. Ya. Nah, kalau yang tanya tadi, kalau yang ini, kan cari ya, S1 tuh undergraduate. Jangan lihat yang ini. Graduate program ini adalah PhD and Master. Jadi, nanti salah kamar. Ya, lihat yang undergraduate program di sini. Nah, kan bisa lihat ada tulisannya juga. Ini Chinese style, apa English style. Semuanya ada. Perlu apa saja itu ada. Dan kalian bisa klik di sini. Hotel management. Tadi banyak yang tanya. Sebentar. Tadi. Ya, contoh. Tak klik masuk lagi ya. Nanti kan bisa langsung kelihatan semuanya itu apa aja. Di sini sebentar. Ini internetnya saya sepertinya. Coba kita lihat yang food and beverage。老师为什么不可以看得到呢？是网站有问题吗？看不到什么。你看我，课你看我，程，我按照的时候，有嗯，一些可以，有一些不行。为什么？那我们再回去看一下系统是不是？因为这个是他们各系放上去的课程连结，好的，那再会再麻烦检你体验查一下。姐姐。刚刚不行是旅馆系，还有对，好像旅馆系，我记跟得。餐饮，我会再去检查一下。对，跟餐饮. Saya maafkan nih Jeje Vivian. Jadi bisa lihat ya, ini contohnya kalau aku tadi ngeklikin itu untuk yang bagian MICE, Marketing Management. Kan kelihatan ini adalah pelajaran yang diambil itu harus berapa. Ini enggak semuanya ya, cara bacanya ini adalah tongshi. Jadi tidak semuanya harus diambil. Cuma perlu 36 kredit. Biasanya kalau murid internasional kayak kita itu ngambil yang paling banyak itu Chinese.
Jadi ada kelas bahasa Mandarin itu biar banyak. Ya, Vina masih ada nggak sekarang kelas Mandarinnya? Masih ada ya? Masih ada. Kalau yang kita ada beasiswa, kita harus ambil kelas Chinese ya. Nah, harus ngambil ini. Contoh Chinese speech and writing, Chinese literature, Chinese and travel ini harus kan harus ambil kayak gitu. Nah, kalau yang ini baru jurusan course per jurusan. Jadi ada PSHO itu artinya itu yang harus diambil ya mandatory course atau Xuanxiu. Xuanxiu itu adalah yang boleh ambil boleh enggak seperti itu. Dan ini bisa lihat maksimumnya ada berapa di sini. Nanti PDF-nya ini saya bakalan kirimkan ke grup tanya jawab kuliah di Taiwan ya. Nanti saya bakalan kirimkan jadi jangan khawatir seperti itu. Oke, mungkin ada last question atau last ada yang mau tanya sebelum kita akan selesai. Langsung unmute juga enggak apa-apa. Kalau ada yang mau tanya, saya kasih waktu 5 detik. Kalau ada yang mau tanya, kalau nggak ada, kita akan selesai sampai di sini. Nah, woman. Tanya. Oh ya, silakan. Saya belum ada di grup, gimana caranya? Bisa masuk dulu di grupnya ya. Gimana Grupnya, caranya? Nggak tahu saya. ini kakaknya dapat website, dapat linknya kita dari siapa? Duh, dari Karena apa? yang kita dapat, karena linknya kita ini hanya kasih ke yang ada di grup. Jadi mungkin kalau teman kakaknya yang dapat, berarti bisa langsung join ke grupnya seperti itu. Bisa langsung ke WA, boleh follow Instagramnya kita IKT Jatim, nanti akan dikirimkan di DM ya, linknya juga boleh. Oke. Iya, nama Instagram kita IKT Jatim, jadi boleh di follow dulu nanti kalau yang mau minta DM-nya, nanti recordingnya pun juga kita bakal kasih linknya di WhatsApp, seperti itu. Ya, saya juga kan Oh, ini ada dikirimkan ya sama teman kita. Untuk grupnya ada di chat, bisa dilihat, bisa langsung diklik ya. Grup tanya jawab kuliah Taiwan di bagian chat. Kakak Hermi yang tadi boleh langsung di add aja seperti itu. 好，我们差不多了，老师，我们再感谢我们从国立高雄昌黎大学我们侯小玉老师，还有我们 Vina， terima kasih老师dan terima kasih Vina dan 谢谢 Vivian, terima kasih udah memberikan waktunya untuk memberikan kita banyak sekali informasi yang kita dapat pada hari ini. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang mau join masuk ke NKHT, semoga juga bisa lolos. 再次谢谢老师，谢谢 Vina。谢谢大家。谢谢 OK，大拜拜，家，拜拜拜。拜。